mari kita mengambil sikap saat teduh dan berlutut di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai.
kami ucapkan kehadiran-Mu ya Tuhan, atas berkat yang melimpah-limpah yang boleh kami rasakan dari pas sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Berkumpul di tempat ini memuji memuliakan nama Tuhan. Lahirkan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menyampaikan setiap doa dan pujian penyembahan kami. Berkati kami semua Tuhan. Kami buka ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Masih dalam posisi berdiri, masih ada sukacita? Amin. Haleluya. Mari kita menyanyikan lagu pujian Anggur Baru. Namun sebelum itu mari kita menyanyikan lagu pujian Hatiku Percaya. Katakan saat engkau melihat jalanku.
Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih dalam nama Yesus Kristus, Engkau masih menyertai kami bahkan pada pagi hari ini. Tuhan yang telah mengumpulkan kami di tempat ini. Masa sebentar ya Tuhan, kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu, bahwa kami dapat memahami, mengerti isi firman-Mu, serta kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, telah hikmat dari Pak Surgawi tercurah atasnya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami siap dengan firman Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Siapa di sini yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Baik, kita akan membuka kitab kita dalam surat Filipi 3 Surat Filipi 3 ayat yang pertama sampai ke 16. Yang ayat pertama dibacakan oleh kaum laki-laki, yang kedua dibacakan oleh kaum wanita. Setelah saya membaca judul berikut Filipi 3 ayat pasal 3, kebenaran yang sejati. 1, 2, 3. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Filipi 3 ayat yang pertama sampai ke 16. 2, 3 ya. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu, tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kita orang-orang bersunat yang beribadah kepada Allah dan beribadah dalam Kristus Yesus dan tidak pernah percaya kepada Allah lainnya. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain yang dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena percaya kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan percaya. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi
berkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Amin. Demikian sejauh ini yang kita baca oleh firman Tuhan. Surat Filipi ini ditulis oleh Paulus sekitar tahun 600 Masehi. Surat ini ditunjukkan oleh semua orang kudus di dalam Kristus Yesus di Filipi pada saat itu. Nah, kota Filipi ini yang pertama di Eropa yang ditunjukkan oleh Paulus. Tema surat Filipi ini adalah Kristus sebagai sumber sukacita, hidup dan kekuatan. Nats ini menceritakan tentang bagaimana pertumbuhan iman kepada Yesus Kristus dan terus hidup di dalam sukacita persaudaraan pada waktu itu. Paulus ini kita tahu sendiri latar belakang kehidupan Paulus. Dia sangat membenci orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengikuti Yesus dia sangat benci. Mari kita buka di dalam Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 2. Tamara membacakannya. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 2. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ya, benar sekali. Di situ di mana pertobatan Saulus. Paulus ini nama sebenarnya itu adalah Saulus. Setelah dia bertobat, namanya diganti Paulus. Di situ dia sangat di kitab Kisah Para Rasul ini dikatakan dia sangat berkobar-kobar untuk membunuh murid-murid Tuhan Yesus, pengikut-pengikut Tuhan. Dia sangat benci pada waktu itu. Nah, setelah dia bertobat, setelah dia menemui Kristus, setelah dia percaya bahwa Tuhan itu ada, dulunya dia tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Paulus tidak percaya. Sampai dia buta, disitulah dia baru percaya bahwa Tuhan itu ada. Baik, tema kita hari ini merupakan yang di belakang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan adalah lupa atau tidak ingat atau melepaskan dari ingatan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali bagaimana mengajarkan kita untuk melupakan apa yang di belakang kita. Seringkali kita hari-hari ini, meskipun kita sudah hidup di tengah zaman yang maju, tetapi saya percaya bahwa kita, di antara kita, pasti masih hidup di masa lalu. Paulus melupakan Paulus itu sengaja melupakan setiap dia tidak mengingat-ingat apa yang telah terjadi, apa yang telah dia lewati dalam hidupnya. Kita tahu sendiri bahwa kehidupan Paulus itu sangat luar biasa. Dia pertama tidak kenal Tuhan, setelah itu dia bertobat, setelah itu dia berkobar-kobar menyampaikan Injil.
Jadi kehidupan Paulus ketika itu dia melupakan segala apa yang sudah terjadi. Kalau dia tidak melupakan segala masa lalunya, apa yang telah dia hadapi, tidak mungkin dia menyampaikan Injil. Ketika dia menulis surat di Filipi ini, dia bukan bebas, dia dipenjara. Tetapi luar biasanya Paulus, dia sangat luar biasa, rohnya menyala-nyala untuk menyampaikan Injil. Baik, poin pertama yang kita dapat dari nas ini adalah arahkan hidupmu. Yang pertama kita mengarahkan hidup. Jadi di sini kita harus mengarahkan hidup kita. Kita harus mempunyai tujuan yang pasti. Seperti Paulus, ketika dia sudah mempunyai kepercayaan kepada Tuhan, dia memiliki tujuan yang pasti. Dia memiliki kerinduan bahwa semua orang harus mengenal Kristus. Karena tanpa tujuan, hidup akan menjadi sia-sia. Jadi kita harus memiliki tujuan, teman-teman. Jika kita tidak memiliki tujuan, hidup kita sia-sia, hidup kita terombang-ambing. Jadi untuk adik-adik yang mungkin semester awal, mungkin tujuannya masih belum terarah, masih terombang-ambing, masih mau pulang, masih belum tahu di mana panggilannya, kita harus menyadari, kita harus jadi seperti Paulus. Ketika kita sudah percaya dan sudah mengenal Yesus, kita harus memiliki tujuan. Kita harus melupakan apa yang menjadi masa lalu kita. Kita harus memandang ke depan, karena Tuhan telah menyiapkan apa yang terbaik buat hidup kita. Memang melupakan masa lalu itu sangat susah, butuh perjuangan. Saya membaca psikologi, kalau masa lalu itu ya kita lupakan, tetapi di alam bawah sadar kita mengingatkan kita lewat karakter kita, lewat tindakan kita. Masa lalu itu selalu mengejar-ngejar kita. Jadi jika kita tidak tegas untuk masa lalu kita akan terbawa arus. Kita tidak berfokus, kita tidak punya tujuan. Apa sih tujuan kita di sini? Jadi kita harus memiliki tujuan yang pasti, tujuan yang penting buat masa depan kita. Karena tujuan itu sangat bermakna, sangat penting buat hidup kita. Jadi kita harus memiliki tujuan yang pasti. Siapa di sini yang belum memiliki tujuan yang pasti? Berarti semua udah pasti ya. Jangan ada yang balik ya. Yakin? Apapun yang terjadi di asrama ini, itu proses. Itulah kehidupan asrama. Jadi kita harus berjuang bersama-sama untuk selesai bersama-sama. Karena tadi Tuhan telah menjanjikan masa depan yang cerah buat kita. Baik, poin yang kedua, percaya kepada Kristus. Nah, ketika kita percaya kepada Kristus, maka apapun yang kita impikan, apapun yang kita inginkan, Tuhan pasti akan memberikan kepada kita masa depan yang baik, masa depan yang cerah. Seperti Paulus, ketika dia percaya,
Dia tidak berhenti untuk menyampaikan Injil. Dia bersemangat untuk menyampaikan Injil. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Tuhan selalu menjamin kehidupan kita. Ketika kita percaya kepada Kristus, itu memiliki nilai yang sangat tinggi. Apapun yang kita inginkan dunia ini tidak sebanding ketika kita percaya kepada Tuhan. Itu akan disediakan semuanya. Apapun yang kita inginkan, cuma satu yang Dia inginkan kepada kita, itu percaya. Kita percaya kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Poin ketiga, berlarilah sampai akhir. Di sini kita diajarkan untuk berlari sampai akhir. Berarti kita harus mencapai tujuan kita tersebut. Seperti tempat ini, apa tujuan kita? Kita harus capai. Apapun rintangannya, apapun masalah yang terjadi, kita harus capai. Karena kita percaya kepada Tuhan. Satu orang yang membacakan ayat 14, Filipi ayat 14. Filipi 3 ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Iya, kita harus berlari sampai ke tujuan kita. Kita harus mencapai apa yang menjadi sebuah tujuan kita. Untuk mencapai sebuah tujuan, dan itu tidaklah gampang, tidaklah mudah. Tidak mudah membalikkan telapak tangan. Kita perlu perjuangan yang keras. Kita perlu perjuangan yang sangat kuat untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi di sini untuk mencapai sebuah tujuan itu haruslah kita berlari. Kita tidak berjalan di tempat saja. Kita harus berjuang. Jadi kita harus meninggalkan segala masa lalu kita untuk mencapai sebuah tujuan itu. Karena masa lalu itu hanyalah menghalang-halangi kita, hanya menghambat setiap proses kita. Jadi kita harus bebas. Kita harus pandang masa depan kita untuk mencapai sebuah tujuan yang disiapkan Tuhan. Untuk menjadi kesimpulan kita pada pagi hari ini adalah jangan lupakanlah segala yang di belakangmu. Marilah kita mengarahkan diri kita kepada yang di hadapan kita. Masa depan yang cerah Tuhan telah menyediakan dan menyiapkan bagi kita. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman ini mengingatkan kita dan menjadi rema buat kehidupan kita. Untuk doa penutup saya serahkan kepada Kasur. Berdoa. Bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami agar kami meninggalkan apa yang di belakang kami dan kami tetap bersinergi, berlari, melihat ke depan. Terima kasih Tuhan, tanamkan itu di dalam hati kami agar boleh menjadi buah bagi kami sehingga kami dapat melakukannya. Berkati hamba-Mu, berikan beliau hikmat, marifat yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Ya. Saudara-saudaraku, perjalanan kita sekarang ini berada pada wacana menjadi pelaku firman yang diajarkan Tuhan dalam buku Tuhan, Khotbah di Bukit.
dibekali oleh firman Tuhan, dan pembekalan firman Tuhan ini telah dilakukan oleh Yesus selama dia bersama murid-muridnya. Oleh karena itu kita tidak lepas kendali. Ada dalam atau hidup oleh firman dan dikendalikan oleh firman itu sendiri. Dan Tuhan adalah Roh, Holy Spirit, memimpin kita berjalan menurut firman. Oleh karena itu betapa tertibnya hidup kita, sangat tertib ini. Tidak ada yang lebih tertib dari hidup menjadi murid Tuhan. Mengapa demikian? Karena kita sangat berharga di pandangan. Maka dalam pelayanan Tuhan dimulai dengan khotbah di bukit. Ada 3 pasal itu, pasal 5, 6, pasal 8, 9 dan seterusnya itu perjalanan Tuhan bersama murid di dunia ini. Sehingga seluruh firman yang dikatakan Tuhan ketika bersama murid-muridnya menjelang kedatangannya dalam kitab Wahyu pasal 19. Ini menjelang kedatangannya nanti, seluruh firman yang disampaikan Tuhan dengan murid-muridnya dan yang diajarkan oleh gereja yang dipimpin oleh Holy Spirit. Jadi perkataan-perkataan Tuhan dan pengalaman-pengalaman bersama murid juga gereja Tuhan. Siapakah gereja Tuhan? Ketika Tuhan Yesus Kristus naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan kepada gereja dan membangun gerejanya. Gereja dan umatnya melanjutkan hidupnya oleh firman dan oleh pimpinan Roh, sehingga kita dikendalikan. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, supaya semua kita yang menjadi murid Tuhan di kampus ini betul-betul memahami khotbah di. Tidak usah harus belajar bersama, tapi sendiri-sendiri. Baca dengan tekun khotbah di bukit pasal 5, pasal 6, pasal 7. Setelah murid-murid yang menerima firman Tuhan, murid-murid sendiri bersama Yesus berjalan 3,5 tahun, dan mereka mendengar apa yang Tuhan katakan dan tertulis di dalam Evangelium Matius, Markus,
Lukas, Yohanes. Jadi kita tidak terluput dari firman. Dan ketika Tuhan berpisah dengan murid-muridnya, Tuhan menyimpulkannya dengan berkata di dalam Yohanes 14 ayat 27. Dikatakan di sana, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan apa yang diajarkan dunia kepadamu. Janganlah takut dan jangan gentar hatimu. Aku menyertai kamu sampai selama-lamanya. Jadi firman Tuhan disimpulkannya dengan mengatakan damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Apa itu? Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, yaitu seluruh perkataan Tuhan yang tertulis dalam buku Alkitab ini, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Seluruh pengalaman dalam buku Tuhan itu disebut damai sejahtera. Dan damai sejahtera kuberikan kepadamu. Apa itu? Damai sejahtera kuberikan kepadamu, yaitu pengalaman hidupku yang dipimpin oleh Holy Spirit. Jadi hidupmu, setelah kamu diberikan pengalaman, pengetahuan tentang firman ini, maka dirinya pun diserahkan kepada kita oleh Rohnya. Jadi kita memang makhluk sempurna. Nah, sebagai makhluk sempurna, saudara-saudara, apa saja yang kau kehendaki atau apa yang hendak kau impikan untuk berjalan bersama Yesus di dunia ini, Tuhan sediakan. Itu sebabnya Dia memberikan tubuhnya menjadi makanan kita dan darahnya menjadi minuman kita. Dan siapakah kita? Kita adalah makhluk Tuhan dan disebut makhluk ilahi. Jadi tidak sembarangan kita berjalan di dunia yang diciptakan Tuhan itu. Siapakah kita? Murid Tuhan. Murid Tuhan yang diberikan apa? Mandat, kuasa. Jadi orang Kristen sebenarnya adalah makhluk ilahi yang diberikan mandat. Dari semula mandat itu tetap hidup. Penuhilah bumi, taklukkanlah, kuasailah, dan beranak cuculah di sana. Dan makananmu, ini semula ya, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, 27, 28, 29, 30, 31.
Yang jadi makananmu adalah buah pohon-pohonan berbiji. Tapi kenapa sekarang jadi bukan seperti itu lagi? Kemudian perjalanan manusia tidak pernah dibiarkan. Walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa, tidak memakan hanya itu saja, Tuhan izinkan makan daging. Tapi daging seperti apa yang Tuhan berikan? Dalam buku Taurat diatur makanan manusia. Semula dalam hukum Taurat ikan-ikan pun tidak sembarangan boleh dimakan. Tidak semua jenis hewan boleh dimakan. Apakah Tuhan meninggalkan manusia walaupun sudah melanggar? Tidak juga. Hingga terakhir yang boleh dimakan oleh manusia di dalam kitab Kisah Rasul pasal 15, 16, 17 katakan boleh makan daging tetapi tidak boleh makan darah. Jadi kenapa orang Kristen itu main sikat saja? Bukan tidak sah kalau darahnya dibuang begitu saja, tapi harus setelah daging hewan sudah dipotong-potong, malah tidak mantap kalau darahnya dibiarkan terbuang, tapi dicampur dengan garam dan asam. Wih, nggak lihat itu. Ini kerbau sudah dipotong, lembu dipotong, babi dipotong, ayam, bebek dipotong. Masuk ke belakang. Setelah mendidih di belakang, dituang lagi darah dan dicampur dengan yang telah dicampur dengan garam dan asam. Musuh. Itu sendoknya bukan sendok kecil, pakai skop karena belakangnya besar, pakai skop. Kenapa begitu? Tapi datanglah evangelis pemberita Injil, pemberita kabar baik, maka katakan ini tidak baik, janganlah begitu. Mulailah ya sudah, kalau darah buang saja. Tapi masih ada yang semangat, kelewat semangat ya. Kalau kalian
orang makan saksa. Keluar semangat itu. Orang Batak, orang Manado, orang Praga semua. Semangat, kurang semangat kalau tidak pakai darah dan garam asam. Aduh. Nah, sekarang kampus ini kita tidak boleh makan darah walaupun sudah dimasak dengan darah dan garam dan asam. Itu tidak boleh. Ya kalau kalian tanya sama saya secara pribadi, saya bertanya kepada pemimpin di hidup saya, apakah saya segala macam makanan ini masih layak untuk saya makan. Akhirnya saya tidak menghormati Taurat pribadi. Ini yang disebut ikan tidak bersisik atau tidak berbelah kuku. Saya tidak mau makan. Apa itu? Ini pribadi. Karena pribadi kita boleh bertanya, memang oleh gereja sudah boleh makan apa saja, jangan ada darahnya. Tapi kita harus secara pribadi memperkuat hubungan kita dengan perintah Tuhan demikian. Apakah semuanya saya tidak makan? Pokoknya babi nggak mau lagi makan, dan lele nggak makan lagi, sejenisnya. Tapi ada yang ulanggar. Apa itu? RW. Nah, ini ulanggar. Biar ada semangat sedikit. Walaupun salah, tapi tidak seringnya. Kalau datang pergi ke restoran Manado, ada RW. Restoran Batak, ada RW, tapi tidak selalu. RW yang tidak dicampur. Nah, karena kurang semangat katanya, karena katanya demam berdarah yang lari gitu. Kan saya kena COVID kan tanggal 31 Desember, besoknya hari Lebaran, hari tahun baru, saya kena COVID. Menurut saya tidak kena, tapi istri saya dokter, kau kena. Kenapa saya kena? Ini buktinya kau kena COVID. Jadi Papa harus dirawat di rumah sakit. Ya, karena istri dokter, masa bertekad sama istri, saya tidak COVID, tidak mau aku. Mau saya, ya sudah lah. Kalau dirawat saya dirawat. Ya, mengalah untuk menang dong. Lalu apa? Karena kamu kurang semangat. Lah, jadi kenapa kurang semangat? Karena di rumah sakit ini itu di depan kamarku adalah tiap hari ada 1-2 orang yang mati karena COVID kan. Orang Batak kalau sudah kena COVID dan mati, nggak boleh masuk ke dalam, hanya bernyanyi di luar.
Orang kalau sudah COVID tidak boleh dilawat, tak boleh dilihat, hanya dilihat dari kaca. Dan tiap hari saya lihat orang pada mati kenapa itu? Karena COVID. Maka istri saya kirim saya minum apa? Sop RW. Apa ini mah? Sop RW. Supaya kau semangat. Tidak diminum, kau kurang semangat. Ya sudah, supaya kau semangat, dikirimin lah tiap pagi sop RW. Buat apa bertengkar dengan istri? Hanya soal itu kan? Lebih baik ada damai terus sama istri supaya dia nggak ngotot kan? Oh, kamu tidak minum, kamu kurang semangat. Padahal saya udah bilang, saya walaupun semua dokter di rumah sakit ini bilang saya kok, saya tidak mau dirawat. Wah. Istri udah masukin saya di rumah sakit, sendiri lagi di satu kamar kan. Hanya dikirimin dari lewat jendela apa? Sop RW. Nah, ini saya 17 hari dirawat rumah sakit Cikini dengan tiap hari lihat kadang-kadang 2 orang meninggal tiap hari di rumah sakit. Kasihan juga orang mati karena COVID ya, nggak boleh dilawat, nggak boleh dihadiri, mati dari rumah sakit, langsung dibawa ke kuburan. Yang mau saya katakan di sini, secara pribadi saya katakan, saya harus berjuang supaya aku tidak memakan yang menurut kitab Taurat. Dan Taurat itu ada maksudnya kan, nggak boleh makan babi, nggak boleh makan. Saya tidak menganjurkan kalian tidak makan babi. Untuk saya, ya sudahlah, pasti beratnya tidak makan ikan lele, ikan tak bersih ya. Udahlah. Kenapa? Saya mendambakan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Dan itu membuat saya tambah berani, tambah semangat, bersaksi terus sampai semua kita terbuka dan firman-Nya disediakan Tuhan bagi kita, dan Roh-Nya yang kudus sudah disediakan bagi kita. Bahkan kita secara istimewa telah memakan tubuh Yesus, darah Yesus, dan kita dipimpin oleh Roh-Nya supaya kita berkenan menerima firman yang hidup itu, dan kita berjuang di dunia ini dari terbit matahari sampai pada surga. Nama Tuhan dipuji. Ya, jadi semangat terus ada pada diri
Tuhan buka jalan. Amen. Tidak terkecuali siapapun kita. Dengan keadaan kalian masing-masing yang penuh keterbatasan, Tuhan buka jalan bagi kalian untuk melangsungkan hidup sampai kita meninggalkan dunia ini. Sama saya, sampai aku meninggalkan dunia ini, Tuhan yang angkatku, oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah gelombang dunia menakutkan. Kasih-Ku tetap tenang teguh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat ini ku dihantarnya. Jika sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang nyata, aku tahu yang aku tuju, karena di rumah Bapa banyak tempat. Jalan serta Yesus setiap langkah, ku akan merasa cintanya Yesus. Mengapa bersusah, Yesus pelihara. Jalan serta Yesus sampai di surga. Kau tahukah itu kenapa? Ya karena saya sudah makan tubuhnya, saya sudah minum darahnya, dan rohnya ada pada saya. Jadi saya sudah jalan beserta Yesus. Masakan aku takut dan gentar lagi di dunia ini? Tidak lagi. Nah, saya katakan Tuhan telah memperlengkapi kita dengan firman dan rohnya memimpin kita. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Dan bisa saja umurku 80 tahun. Saya bilang ini saya baru setengah umur melangkah. 80 tahun kan? Jadi saya tidak khawatir. Tapi bukan berarti bahwa saya lebih dulu dari kalian. Tuhan yang tahu. Bisa aja kalian muda-muda lebih dulu. Namun semua kita harus tahu bahwa Dia adalah pemimpin iman kita dan pemimpin hidup kita. Jadi tahukah saudara, seperti yang saya katakan, Tuhan memperlengkapi kita. Sehingga sekarang kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal 19. Dan nanti akan kita baca Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 6.
Wahyu 19 Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 16. Siapa tahu? Ya buka bukunya. Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 16. Saudara apa? Yang nggak dapat ya nggak membuka kan? Yang membuka ya pasti dapat dong. Kita baca. Judulnya Firman Allah. Tadi kan Tuhan memperlengkapi kita dengan firman dalam khotbah di sekarang ditutup dalam kitab Wahyu firman Allah. Jadi walaupun kalian baru semester 1, kalian diperlengkapi. Oh, firman itu tetap memimpin hidup kita. Kita baca ayat 11, saudara baca 12. Saya baca firman Allah. Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada satu kuda putih dan yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Saudara. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali Dia sendiri. Dan Dia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah firman Allah. Dan semua pasukannya di surga mengikuti Dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lengan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan meras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa sama-sama. Dan pada jubahnya dan tangannya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan luar biasa segala luar. Firman yang kita baca khotbah ini halus pelan-pelan, seperti lagu mendayu-dayu, mengayun-ayunkan kita, seperti anak kecil diayun-ayun dan ditimang-timang. Waktu ku kecil hidupku amatlah senang, Senang di pangku di peluknya, serta dicium dimanjakan, namanya kesayang. seperti itu firman Tuhan, begitu lembut sekali. Tapi firman itu kemudian dengan tegas Tuhan akan dengan tegas memisahkan domba dan kambing. Nah, kita adalah domba akan dibawa ke rumah Bapa. Amin. Oleh karena itu, percayalah bahwa Tuhan kita adalah Dia yang Maha Kuasa, Dia yang Maha Mulia, Dialah Yesus. Dialah dan Dia yang memimpin kita dari sekarang sampai Dia datang. Shalom. Sampai di
sini. Saya mau melangkah. Kalian lanjut. Seperti biasa. Kalian besok ibadah seperti biasa. Apa kalian diberikan kekuatan, kuasa dan kasih. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa yang mengasihi kami di hari Sabtu ini, di hari terakhir minggu ini, dan kami masuk besok dalam persekutuan yang kudus. Kuatkan dan teguhkanlah hati kami, pimpin kami oleh firman dan oleh Holy Spirit. Persembahkan hidup ini dalam namamu. Haleluya. Semua berkata amin. Saya ada tugas berjuang selama hayat di kandung badan. Berjuang. Tidak ada waktu untuk berleha-leha. Saya akan pergi berjuang. Saya mau berjuang. Sampai masa tuamu, karena aku udah mulai tua. Baru mulai tua, karena ini baru separuh umur kan. Saya pergi dulu berjuang ya. Iya, Bu. Kepada para petugas di Mari kita berdoa. Kita berdoa untuk bangsa dan negara. Kami berdoa ya Bapak untuk para pemimpin NKRI dari pusat sampai dengan pemimpin daerah. Kiranya diberikan kebijaksanaan, hikmat dari Tuhan Yesus Kristus agar dapat melaksanakan setiap tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada mereka. Ya Tuhan kami datang dan berdoa supaya rakyat Indonesia dijauhkan dari bencana alam, kerusuhan, serta berita-berita hoax atau kerusuhan terorisme yang mengganggu stabilitas negara. Kami percaya sepenuh hati Tuhan pasti memberkati di berbagai tempat yang ada di pelosok Indonesia. Kami berdoa untuk kondisi ekonomi supaya perekonomian bangsa dan negara kembali menguat dan dipulihkan meskipun masih mengalami dampak pandemi dan pergumulan-pergumulan lainnya. Ya Tuhan kami datang dan berdoa untuk orang-orang kudus, yaitu orang-orang yang ditekan dan teraniaya oleh karena pemberitaan kebenaran Injil. Kiranya Tuhan memberikan roh keberanian dalam memberitakan Injil Yesus Juru Selamat dunia, dan banyak jiwa yang menerima dan melayani hingga Injil Kristus tersebar di Indonesia. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami terus berdoa untuk PT Santosa Asih Jaya. Kami berdoa untuk seluruh pengurus, komisaris, direksi, manajer staf, karyawan-karyawan yang ada di kantor PT Santosa Asih di Condet agar senantiasa sehat dan diberikan kesatuan hati, kekuatan, semangat dalam bekerja untuk meningkatkan produktivitas sehingga PT Santosa Asih Jaya semakin berkembang dalam pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk para pekerja lapangan di proyek PT Santosa Asih Jaya senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan dalam setiap pekerjaannya agar dapat melakukan pekerjaannya dengan maksimal. Kami berdoa proyek air bersih Jakarta dari PT Bestindo agar PT Santosa Asih Jaya, PT Tunas Berkat Santosa, dan PT Multikarya Trusindo mendapatkan proyek tersebut karena perkenanan Tuhan. Kami berdoa buat kerja sama PT Santosa Asih Jaya
dengan PT Migas Mandiri Pertama Hilir Kalimantan Timur yang bekerja di bidang migas dan energi. Kiranya proyek ini berjalan dengan lancar dan Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk proyek pengembangan Coastal Area Project Segmen 6 Balikpapan, Kalimantan Timur antara PT Royal Borneo Perpetindo dengan PT Santosa Asijaya. Kiranya proyek ini dapat dilaksanakan dengan baik. Atas pertolongan Tuhan, proyek ini menjadi berkat bagi Santosa Asi Ministry. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita masih tetap terus berdoa. Bapak yang baik, kami berdoa untuk PT Riau Asijaya, Koperasi Santosa Asi Agape, PT Tunas Berkat Santosa, PT Multikarya Trusindo. Tuhan, kami berdoa untuk PT Riau Asijaya, kiranya Tuhan menolong untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang dapat memberkati gerakan Santosa Asi Ministry. Kami juga berdoa untuk operasi Santosa Asi Agape, kiranya Tuhan memberikan kasih karunia untuk menyempurnakan pengurus koperasi ini sesuai dengan peraturan pemerintah dan koperasi melakukan pelayanan dengan kredit murah. Kami juga berdoa untuk PT Berkat Santosa dan PT Multikarya Trusindo. Kami berdoa untuk PT Tunas Berkat Santosa dan PT Multikarya Trusindo untuk mendapatkan proyek yang baru. Semua pokok doa ini Tuhan, kami percaya dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sejak menutup kesempatan yang berdiri, mari kita menyanyikan lagu pujian bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita terus berdoa. Kita berdoa untuk SFTI Santosa Asi. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dan saat ini Tuhan kami berdoa untuk seluruh sesi dan staf serta Civitas Akademika agar memiliki semangat visi lembaga maupun prodi pendidikan agama Kristen dan prodi teologi. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga para dosen, sesi dan staf yang bekerja di SFT IKISM senantiasa diberikan kesehatan, kesabaran, damai sejahtera, dan berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga para mahasiswa-mahasiswi agar diberikan kesehatan, damai sejahtera, dan diberkati dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk pembangunan lab school dan ruangan praise and worship agar dapat terlaksana dengan baik. Kami juga berdoa untuk seminar sekolah minggu profesional, kiranya Tuhan yang menolong segala persiapan dan memberkatinya. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus.
berdoa. Bapa yang baik, pada saat ini kami berdoa untuk lembaga Santosa ASI dan penginjilan. Ya Tuhan, kami datang berdoa untuk pembangunan gereja Santosa ASI di seluruh Indonesia dengan 100 gereja tahun 2023 dan 1000 pastoral pada tahun menjelang 2055. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk pembangunan PAUD terpadu sebanyak 33 kampus di berbagai tempat di Indonesia, yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, serta pulau-pulau lainnya. Juga kami berdoa buat PAUD terpadu dan sekolah minggu profesional di Jalan Condet Raya nomor 17. Kiranya Tuhan yang memberkati. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk berdirinya Universitas Santosa ASI dengan 5 fakultas, yaitu Fakultas Teologi, Fakultas Hukum, Fakultas Kesehatan, Fakultas Teknik, Fakultas Olahraga. Kiranya apa yang menjadi visi dan misi lembaga tercapai dan menjadi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Bapak yang baik, kami juga terus berdoa untuk komunitas Injil Santosa ASI. Kiranya Tuhan memberikan pengetahuan dan kesungguhan hati kepada mahasiswa-mahasiswi untuk menyampaikan kabar baik kepada keluarga, saudara-saudari, sahabat, teman, dan orang lain, hingga komunitas ini menjadi gereja jalanan Indonesia. Bapak yang baik, kami juga terus berdoa untuk penginjilan di seluruh dunia, dari pulau dan benua. Kiranya firman Tuhan terdengar sampai ke ujung bumi, dan banyak jiwa-jiwa yang terpanggil untuk melayani, mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk kami semua jemaat-Mu yang boleh hadir di tempat ini. Biarlah Tuhan yang selalu menolong, menyertai setiap kehidupan kami. Semua pokok doa ini kiranya beroleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita sempurnakan dengan doa Bapa kami di dunia. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan untuk duduk kembali dan mengambil sikap saya. Saat teduh selesai, ibadat kita telah selesai. Tidak ada pengumuman, dipersilakan. Shalom dek semuanya. Shalom. 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 Terima kasih buat semuanya sudah bisa hadir.